Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Koki MP Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen manajemen pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Saya Rizka Trimaida dengan NIM 1103620001 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Angkatan 2020 kelas B. Di sini saya akan membahas mengenai generasi Z beserta karakteristik. Selanjutnya ada ciri-ciri generasi Z. Yang pertama merupakan generasi digital yang mahir dan cenderung akan teknologi informasi dan berbagai aplikasi komputer. Yang kedua ada sangat suka dan sering berkomunikasi dengan semua kalangan, khususnya lewat jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, atau SMS. Yang ketiga cenderung toleran dengan perbedaan kultur dan sangat peduli dengan lingkungan. Yang keempat terbiasa dengan berbagai aktivitas dalam satu waktu yang bersamaan. Yang kelima cenderung kurang dalam berkomunikasi. Berikutnya ada sifat-sifat dalam generasi Z. Yang pertama ada digital. Generasi Z mengatakan bahwa kecanggihan teknologi suatu perusahaan akan berdampak terhadap keputusan mereka bekerja di suatu perusahaan. Yang kedua ada hiperkustomisasi, yaitu generasi Z selalu berusaha keras mengidentifikasi dan melakukan kustomisasi atau penyesuaian identitas mereka sendiri agar dikenal di dunia. Yang ketiga ada realistis. Cara pandang generasi Z untuk bertahan atau bahkan maju sebaiknya bersifatlah realistis terhadap apa saja yang perlu dilakukan. Yang keempat FOMO. Generasi Z sangat takut melewatkan sesuatu, kabar baiknya mereka selalu berada di barisan terdepan dalam tren. Yang kelima ada ekonomis. Generasi Z hanya mengenal dunia dengan ekonomi berbagi. Maksudnya, generasi Z menekankan suatu perusahaan untuk memilih bagian-bagian internal dan eksternal guna mendayagunakan suatu perusahaan dengan cara-cara baru yang praktis. Berikutnya ada faktor-faktor perbedaan generasi milenial dengan generasi Z. Pertama ada adaptasi teknologi. Yang dimaksud adalah generasi milenial terlahir dan tumbuh di awal-awal berkembangnya teknologi informasi. Mereka masih sempat mengalami masa keemasan teknologi offline seperti kaset pita, Walkman, CD, dan DVD. Di sisi lain, generasi Z terlahir pada zaman ketika teknologi informasi sudah sedemikian maju. Sedari kecil mereka sudah familiar dengan laptop, internet, wifi, dan ponsel pintar. Yang kedua itu ada ekonomi. Generasi milenial memiliki optimisme yang cukup tinggi terhadap masa depan ekonomi mereka. Sedangkan sebaliknya generasi Z lebih cenderung untuk menabung uang yang mereka miliki. Yang ketiga ada durasi online. Yang dimaksud adalah online waktu yang digunakan untuk online generasi Z lebih lama daripada generasi milenial. Yang keempat ada platform media sosial, yaitu baik generasi milenial maupun generasi Z sama-sama pengguna media sosial. Akan tetapi ada perbedaan pilihan platform media sosial yang digunakan. Generasi milenial lebih banyak mempergunakan platform media sosial yang serius seperti Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Sedangkan generasi Z lebih banyak mempergunakan platform media sosial yang menyediakan konten hiburan seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Selanjutnya, karakter generasi Z terhadap 4.0. Generasi Z merupakan generasi yang tumbuh bersama kemajuan teknologi, sehingga memandang teknologi adalah 60 bagian dari mereka. Generasi ini disebut juga Net Generation. Generasi Z lebih sering menggunakan IT, media sosial, dan smartphone secara aktif. Penggunaan smartphone secara aktif menjadikan generasi Z berbeda dengan generasi lainnya. Penggunaan smartphone secara aktif oleh generasi Z bukan termasuk perilaku adaptif. Akan tetapi mereka menggunakan smartphone karena sudah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.